adik-adik, jumpa lagi di pembelajaran matematika. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai statistika. Apa kalian pernah mendengar istilah statistika sebelumnya? Ya, jadi statistika itu merupakan ilmu yang mempelajari bagaimana menyajikan data. Tidak hanya menyajikan ya, tapi juga dari pengumpulan, penganalisis, sampai bagaimana mempresentasikan data. Oke, yang ada di depan kalian ini saya sajikan contoh-contoh datanya. Yang pertama, data berat badan OSIS INTI Semea Saraswati tahun 2020. Ini adalah contoh data tunggal pada statistika. Ya, cirinya data tunggal ini adalah banyak datanya, tidak lebih dari 30 data. Kenapa ini dalam senti? Karena ini dalam kilogram ya, bukan sentimeter. Dalam kilogram, karena ini mengenai data berat badan siswa. Jadi ada data pertama yaitu 65 kg, 70 kg, 61 kg, 58 kg, 59 kg, 61 kg. Karena banyak datanya, tidak lebih dari 30, maka ini tergolong contoh data tunggal. Seperti itu ya. Oke, untuk contoh yang kedua mengenai data umur warga perumahan ASRI tahun 2020. Di mana setiap nilai data ini maksudnya adalah dalam tahun ya, 53 tahun, 40 tahun, 31 tahun, dan seterusnya. Jadi, di sini banyak datanya adalah sebanyak 100 data. Karena dia lebih dari 30 data, maka ini tergolong dalam data kelompok. Seperti itu ya. Nah, karena data kelompok ini sangat banyak, biasanya data kelompok ini didistribusikan dalam tabel frekuensi namanya. Di mana data-data ini digolongkan lagi ke dalam suatu interval tertentu. Nah, bagaimana mengkonversi data kelompok menjadi tabel distribusi frekuensi? Berikut caranya ya. Pertama-tama kalian temukan dulu mana data dengan nilai terkecil dan mana data yang nilainya terbesar di antara data yang kita punya ini. Jadi kita bisa simpulkan data terkecilnya itu kita temukan sama-sama. Data terkecil kira-kira nilai berapa ya? Sini ada 31, kepala 3. Adakah yang lebih kecil dari 31? Oh, di sini ada 30 lagi. Adakah mungkin kepala 2 di sini? Tidak ada ya. Jadi data terkecilnya adalah 30. Lalu tugas kita selanjutnya adalah mencari data dengan nilai terbesar. Yang manakah? Data dengan nilai terbesar kepala 6 sudah 69. Adakah kepala 7 di sini? 70-an? Tidak ada ya, jadi yang terbesar adalah 69. Nah, setelah kalian dapatkan nilai terkecil dan terbesar, maka kita bisa cari jangkauannya. Jangkauan alias J. J-nya dengan cara mengurangi data terbesar dikurangi data terkecil, yaitu
69 dikurangi 30. Dapatlah kalian jangkauannya bernilai 39. Oke, setelah dapat jangkauan, kita tentukan dulu banyak kelasnya ya. Banyak kelas. Banyak kelas apa? Banyak kelas intervalnya nanti. Disimbolkan sebagai K. Bagaimana cara menentukan K? Yaitu dengan cara menggunakan rumus 1 ditambah 3,3 log dari N-nya. Nah, N ini apa maksudnya? N ini adalah banyak datanya. Kalau yang di atas data tunggal ini, data N-nya adalah sebanyak 6 data. Kalau yang data kelompok di sini, kita sudah sebutkan tadi ya, yaitu 100 data. Kalau tidak percaya boleh kalian cek sendiri. Ya, jadi kita hitung lagi 1 ditambah 3,3 log 100. Log 100 itu bernilai 2 ya. Kenapa bisa bernilai 2? Karena kalau log di sini tidak ditulis berarti artinya di sini 10 log 100. 10 log 100 kita bisa ubah menjadi 10 log 10 pangkat 2. Sedemikian sehingga kita dapatkan 3,3 ini dikali dengan 2 di sini bisa jadi koefisien ya, 2 kalinya 10 log 10. 10 log 10 ini bernilai 1. Jadi sama aja artinya 1 ditambah 3,3 dikali 2 kali 1. Yang ini dulu kita hitung ya. 3,3 kali 2 kali 1 adalah 6,6. Dapatlah kita 7,6. Karena ini bisa ini dalam bentuk desimal, kita bulatkan kembali nilainya menjadi, kita bulatkan ke atas ya, menjadi mendekati 8. Seperti itu. Nah, ngapain sih kita nyari jangkauan banyak kelas? Tujuannya biar kita tahu seberapa panjang kelasnya. Oke, cara menemukan panjang kelas. Panjang kelasnya alias P kita simbolkan di sini ya. Panjang kelas bisa kita hitung dengan cara membagi jangkauannya dengan banyak kelas tadi. Jangkauannya tadi kita temukan berapa? Kita temukan 39 ya. Kelasnya adalah 8. Jadi hasilnya adalah 4,875 alias mendekati 5. Ya, benar ya. 4,875 mendekati 5. Lalu setelah dapat panjang kelasnya barulah kita membuat tabel distribusi frekuensi. Tabel distribusi frekuensi. Tujuannya adalah untuk lebih menyederhanakan penyajian data yang banyak tadi. Oke, kita buat kolom pertama interval umurnya dulu. Umurnya dalam tahun ya. Satuannya dalam tahun. Kemudian yang di sebelahnya adalah frekuensi atau banyak warga yang berumur tertentu ya. Frekuensinya. Umur, kelas umur, lalu frekuensinya. Kita buat tabel seperti ini.
Nah, karena tadi dimulai dari data terkecilnya adalah 30, kita tuliskan dulu di sini 30. Sampai berapa? Sampai berapa kita lihat panjang kelasnya. Panjang kelasnya adalah 5, berarti kita hitung dari 30-nya ya, start 30, 31, 32, 33, 34. Berarti di sini intervalnya dari 30 sampai 34. Itulah kelas interval pertama. Kemudian kelas interval kedua dimulai dari 35. Dihitung lagi 35 sampai kelas berapa biar panjang kelasnya adalah 5. 35, 36, 37, 38, 39. Berarti sampai 39. Sudahkah kalian menemukan polanya? Kalau sudah, akan lebih mudah kalian menghitung yang berikutnya. 40 ya pasti sampai 44. Lalu 45 sampai 49, 50 sampai 54, 55 sampai 59, 60 sampai 64, 65 sampai 69. Ingat-ingat lagi, data terbesar bernilai berapa tadi? 69 ya. Karena kelas terakhir sudah sampai pada 69, maka kita tidak lanjutkan lagi menjadi 70 sampai 74. Cukup sampai di sini. Karena data terbesarnya sudah include di interval 65 sampai 69. Nah, untuk mengecek kebenarannya, kalian bisa lihat banyak kelas intervalnya ada berapa sih? Kelas 1, kelas pertama, kelas kedua, kelas ketiga, kelas keempat, kelas kelima, kelas keenam, kelas 7, kelas 8. Jadi benar ya, banyak kelasnya adalah 8 seperti yang kita dapatkan tadi. K-nya kita dapatkan mendekati 8. Ya, dengan panjang per kelasnya adalah 5. Hitung dari interval terkecil sampai interval terbesar. Bukan selisihnya ya, tapi dihitung dari yang terkecil. Kemudian untuk tahu frekuensinya kita cocokkan dengan data kelompok yang tadi. Misalnya untuk interval pertama kelas 30 sampai 34 kita hitung di sini. Mana-mana saja yang termasuk data ke 30 sampai ke 34. Kita cek bareng ya. Untuk baris pertama ada 31 di sini. Baris kedua tidak ada kepala 3. Baris ketiga di sini ya. Ada kepala 3 lagi. Ini ada 36 tapi dia tidak masuk dalam interval 30 sampai 34. Jadi ini bukan ya. Lalu yang ini juga sama. Oke, mana lagi? Ada yang menemukan lagi? Oh ya, di sini ada 30 ya. Lalu ada lagi kah? Oke, di sini ada 33. Bisa kalian cek lagi. Ya, jadi pas ya ada 4. Kita tuliskan di sini frekuensinya berarti 4 untuk kelas pertama. Begitu juga untuk kelas berikutnya, caranya sama. Kalian lihat, tandai. Oke, tips saya supaya kalian tidak bingung, ada baiknya kalau yang sudah kalian coret atau yang berikutnya kalian tandai dengan simbol yang berbeda. Kalau ini kita bulatkan, mungkin kelas berikutnya kita bisa kasih simbol segitiga atau bintang atau persegi, terserah, yang penting berbeda sehingga lebih mudah kalian membedakannya. Ya, pada akhirnya nanti akan kita dapatkan di sini
kelas kedua banyaknya ada 10, kelas ketiga banyaknya 16, kelas keempat banyaknya 20, di sini 18, 12, 14, dan di sini 6. Demikian sehingga totalnya semua kita cek lagi menjadi 100. Pas ya. Nah, itu cara untuk mengkonversi data kelompok ke dalam tabel distribusi frekuensi. Biasanya untuk soal tingkatan SMK akan lebih banyak kita bermain di data kelompok dibanding data tunggal seperti itu. Nah, untuk sampai di sini kita akan berfokus pada 2 jenis data tadi. Kemudian bagaimana menyajikannya? Nanti ada berbagai macam diagram yang akan kalian temukan, yaitu bisa kalian buat menjadi diagram batang, diagram garis, histogram, diagram lingkaran, dan lain-lain. Nah, untuk jenis-jenis diagramnya nanti akan saya share di link di bawah video di sini. Jadi kalian bisa klik link tersebut untuk mengetahui cara penyajian datanya. Demikian video statistika kali ini. Untuk selanjutnya kita akan bahas lagi mengenai ukuran pemusatan data dan ukuran penyebaran data. Ya, supaya tidak terlalu banyak, kita cukupkan dulu sampai di sini. Terima kasih sudah menyaksikan. Selamat belajar.